إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله. Seorang wanita dari kalangan Bani Israel mendatangi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian berkata, ya Nabi Allah, inni azdabtu dzanban thumma tubtu minhu ila Allah. Aku pernah melakukan satu dosa, kemudian aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Fad'ullaha an yatubali wa an yaghfirali dzanbi. Mohonkanlah kepada Allah agar menerima taubatku dan mengampuni dosaku. Musa alaihi salatu wassalam bertanya, wa ma dzanbuki? Dosa apakah yang pernah engkau lakukan? Wanita itu menjawab, inni qad zanaitu fawaladtu minha waladan faqataltuha. Aku pernah berzina hingga aku melahirkan seorang anak lalu aku membunuhnya. Demi mendengar penuturan seperti itu, Musa alaihi salatu wassalam berkata, ukhruji ya fajirah, la tanzilu narun minas sama fatukhriqana bisyu'mika. Keluarlah kau, hei wanita durhaka, jangan sampai api turun dari langit membakar kami karena gara-gara dosamu. Keluarlah wanita itu dalam keadaan bersedih hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril agar mendatangi Musa alaihi salatu wassalam. Datanglah Jibril dan berkata kepada Musa, ya Musa, inna Allah ta'ala yaqulu laka lima radadta ta'ibah awajadta syarrun minha. Wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu, mengapa engkau tolak wanita yang bertaubat? Apakah engkau dapatkan kejelekan darinya? Musa alaihi salatu wassalam menjawab, wa man syarrun minha ya Jibril. Wahai Jibril, siapa yang lebih jelek daripadanya? Jibril menjawab, tarikus shalah amidan muta'ammidan. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Zina adalah merupakan dosa yang besar. Dan dosa besar zina itu bertingkat-tingkat. Dari mulai yang paling tinggi, kemudian berikutnya, dan seterusnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam kitabnya Adabul Mufrad, dari sahabat Miqdad bin Al-Aswad, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Para sahabatnya menjawab, haramun
harramahu Allah wa rasuluh. Zina itu adalah haram, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "La an yazniya ar-rajulu bi'ashrati niswatin aisar min an yazniya bimra'ati jarihi." Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Ini menunjukkan bahwa dosa besar zina itu bertingkat-tingkat. Yang paling besarnya adalah berzina dengan ibu, berzina dengan adik, berzina dengan kakak, berzina dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Quran terhadap para pezina. وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Orang yang berzina, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Hendaknya masing-masing didera dengan 100 kali deraan, dan jangan sampai merasa belas kasihan ketika menetapkan hukuman Allah Subhanahu wa taala tersebut jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dosa zina yang demikian besarnya dan demikian keras ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sana ada dosa yang lebih besar lagi. Dan tingkatannya lebih besar daripada dosa zina, yaitu tariqus shalah amidan muta'ammidan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang melakukan salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lalai di sini adalah yang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, dan tidak sempurna gerakan-gerakan lainnya. Mereka semua akan mendapatkan ancaman keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bayangkan bagaimana kiranya dengan keadaan orang yang meninggalkan salat secara total. Dia tidak pernah melakukan salat. Dia sama sekali tidak pernah salat tanpa ada uzur yang menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa yawma yukshafu 'an sakin wa yud'auna ila as-sujudi wa la yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Pada hari di mana betis disingkapkan, wa yud'auna ila sujud, semua manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu untuk sujud. Fala yastati'un, ada sekelompok dari kalangan mereka yang tidak bisa untuk sujud. Pandangan-pandangan mereka, mata mereka itu sayu. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, padahal dulu saat di dunia mereka itu telah diseru untuk sujud. Wahum salimun, sedangkan ketika itu mereka dalam keadaan sehat dan kuat badannya, tetapi mereka enggan untuk sujud. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, jangan harap ia akan bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Pada suatu hari di mana anak-anak dan harta itu tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa saja yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Pada suatu hari di mana seseorang itu akan meninggalkan saudaranya, akan meninggalkan ibunya, akan meninggalkan bapaknya, akan meninggalkan kerabatnya. Pada suatu hari di mana masing-masing manusia itu merasa sibuk dengan apa yang dihadapinya. Suatu hari yang sangat menakjubkan dan mengagetkan manusia karena kedatangannya tidak ada yang mengetahuinya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu besar perhatiannya terhadap yang namanya salat.
Terlebih lagi salat subuh dan salat isya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Inna asqalas salat 'alal munafiqin al-'isya'u wal fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Andaikan mereka tahu pahalanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Datang sebuah asar dari sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa kami di kalangan para sahabat bila mendapatkan ada orang yang tidak pernah kelihatan melakukan salat isya dan salat subuh, asa'na bihi dhon, maka kami bersuudzon kepadanya. Jangan-jangan sudah ada penyakit kemunafikan dalam hatinya. Ibnu Umar juga meriwayatkan dalam sebuah asar bahwa Umar Ibn Khattab pernah keluar rumah, kemudian masuk ke kebunnya. Sepulangnya dari kebun, beliau mendapati orang-orang berhamburan keluar dari masjid selesai melakukan salat asar. Beliau ketika itu mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Usyahidukum, aku bersaksi mulai saat ini, semua kebun-kebunku akan kuinfakkan kepada orang-orang miskin sebagai tanda kafarah, penghapusan atas kesalahan yang dilakukannya. Inilah Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min ahli salat, innahu huwas sami'un mujibud da'awat. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kewajiban salat adalah kewajiban yang sangat istimewa. Ia berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban salat ini langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara kewajiban yang lainnya melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Inilah perbedaannya antara kewajiban salat dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Salat menempati posisi rukun yang kedua di antara rukun-rukun Islam. Salat adalah merupakan hal pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi as-shalah." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab semua hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-shalah. Nabi alaihi salatu wasallam begitu besar perhatiannya terhadap salat. Beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya, "Allimu auladakum bis-salat idza balagu 7 sinin wadribuhum 'alaiha li'usrin." Ajarilah anak-anakmu untuk melakukan salat bila mereka sampai di usia 7 tahun. Dan berikan hukuman kepada mereka jika tidak mau melakukan salat di usia 10 tahun. Ini semua adalah perhatian yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap yang namanya salat. Sedangkan kita semua disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bersama dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kalimat shadiqin di sini adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian mereka ada yang mengatakan yang dimaksud dengan shadiqin, orang-orang jujur dalam ayat ini adalah Abu Bakar dan Umar serta seluruh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana bil qawli tsabit. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.